Hai, welcome back di Wisdom and Invest. Yang belum kenal saya, perkenalkan ya, nama saya Julie. Kali ini saya akan jelaskan sedikit mengenai tools yang saya gunakan di video-video selama ini. Tools yang saya gunakan itu adalah tools dari Wisdom and Invest. Jadi kalau saya persingkat namanya adalah Toolswin. Toolswin ini fungsinya adalah seperti sebuah kalkulator. Kalau saya suruh teman-teman untuk menghitung 1523 dikali 1563, saya yakin teman-teman bisa. Tapi dengan bantuan kalkulator, teman-teman akan menghitung lebih cepat. Nah, jadi fungsinya Toolswin ini adalah supaya teman-teman menganalisa lebih mudah dan lebih cepat karena sudah memberikan sinyal berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Nah, untuk melihat lebih lanjut fungsi-fungsi dari tools ini dan seberapa mudah menggunakannya, silakan disimak video selanjutnya. Seperti biasa, saham-saham ini adalah saham-saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa analisa ini kurang cocok, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silahkan di-share ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram kita Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sedikit informasi dari saya bahwa saya akan mengadakan online kelas, yaitu kelas saya yang ketiga dan dimulai pada tanggal 19 September yaitu hari Sabtu ya. Totalnya 4 kali pertemuan, 1 minggu sekali, kita akan belajar secara online dan kita akan praktek. Apa aja yang dipelajari? Yaitu basic technical analysis ya, agar kita bisa menjadi trader yang mandiri. Jadi nggak perlu lagi yang namanya stock pick, teman-teman sudah bisa trading mandiri. Nah, ini yang akan kita pelajari dan kita akan praktek langsung selama 4 minggu. Lalu investasinya adalah sebesar ini, cukup terjangkau. Kalau teman-teman daftar berdua jadinya lebih hemat. Kalau teman-teman mau tertarik untuk mendaftar, silakan hubungi adminnya di Telegram, yaitu wisdom_and_invest_admin, atau bisa juga lewat WhatsApp ya. Ini nomor WhatsAppnya admin. Mari kita masuk ke analisa MEDC. Untuk analisa MEDC di sini sudah muncul sinyal segitiga merah dan statusnya maka adalah sell dengan profit. Di sini ada informasi profitnya ya, 21,5%. Memang dia sudah lama nih berjuang menembus MA 200-nya dan belum tembus-tembus juga. Untuk pixelnya masih merah satu dia dan momentumnya sudah mulai menghilang. Jadi kalau teman-teman mau take profit dulu, it's okay. Untuk chart ini adalah chart MS/MS MEDC. Kalau yang tadi itu /win MEDC. Jadi itu cukup diketikkan di Telegram ya. Di Telegram lalu nanti chartnya akan keluar, kita bisa langsung analisa. Kita cek dulu untuk indikatornya. MACD-nya si MEDC itu trennya masih menanjak tapi mulai merapat ya. Lalu stokastiknya juga sudah mulai menurun. Secara tren sini juga kalau ditarik mulai menurun. Nah, ini kalau untuk support resistnya, supportnya ada di sini sekitar 540. Supportnya, resistnya ada di atas sini, di atas, ada di atas. Sebentar ya, saya zoom aja. Nah, jadi supportnya di sini di 540 dan resistnya di sini di 600. Nah, itu jadi ada potensi dia akan berjuang dulu, dia akan bermain sideways di area ini. Ya, di area sini ini dia akan sideways dulu. Kalau dia sampai jebol ke bawah 540, itu saran saya memang take profit dulu. Jadi kalau teman-teman nggak mau mengikuti sinyal segitiga merahnya, boleh untuk di hold. Tapi kalau jebol 540-nya, maksudnya jebol itu adalah dia closing ya, closingnya di bawah itu. Jadi kalau dia nggak closing, cuma hanya membentuk ekor lalu kembali ke atas ini, itu nggak termasuk. Kalau dia closingnya di bawah, berarti body candle-nya berada di bawah dan bercandle merah situ. Nah, itu jadi closingnya juga di bawah ya. Kalau candle hijau artinya closingnya di atas. Jadi kalau dia closingnya di bawah garis itu, maka sebaiknya teman-teman take profit dulu. Dan lalu menunggu, jangan masuk dulu, menunggu sampai sinyalnya untuk entry muncul kembali. Masuk ke analisa HMSP. Untuk HMSP ini sudah lama ya sejak muncul segitiga merahnya dan belum ada sinyal untuk entry lagi. Pixelnya masih merah dua-duanya dan momentumnya juga belum ada ya, malah masuk ke titik-titik pink. Titik-titik pink itu artinya dia akan bermain sideways. Nah, ini kita cek yang satunya lagi, ini sideways-nya adalah
dia berbentuk segitiga ya. Semakin lama dia semakin memendek, jadi high-nya semakin pendek. Nah, ini segitiganya seperti itu. Lalu untuk indikator MACD-nya ini masih menurun, rapat-rapat, dan ini juga stokastiknya makin menurun. Dan sini saya zoom dulu, stokastiknya di sini. Untuk stokastiknya juga ya masih menurun juga. Jadi ini masih kurang oke untuk HMSP-nya. Kalau sampai dia jebol di bawah support ini, supportnya itu ada di, sebentar saya perbesar, supportnya itu ada di 1590 ya, nih 1600 lah. Nah, dengan catatan yang seperti tadi saya bilang, yaitu closingnya di bawah itu ya, closingnya di bawah itu. Jadi bukan berupa ekor tapi berupa closing, maka dia valid. Teman-teman sebaiknya cut loss dulu, CL dulu. Karena apa? Karena kalau dia sampai jebol situ, artinya potensi untuk dia turun ke bawah akan semakin besar resikonya. Jadi kalau misalnya ini kan bentuknya segitiga ya, nah kalau dia jebol sini, maka potensinya dia akan turun sebesar ketinggian ini, seperti itu. Jadi resikonya sangat tinggi sekali. Sebaiknya kalau jebol, saran saya teman-teman di cut loss saja, supaya ada modal untuk beli saham-saham lain yang berpotensi lebih baik. Untuk saham ini adalah saham zinc. Saham zinc ini saham yang high risk ya, jadi beresiko tinggi. Walaupun dia saat ini lumayan liquid karena transaksinya sebesar 68 miliar. Jadi sini ada total transaksi ya, kita bisa menjadikan itu sebagai patokan apakah dia liquid atau enggak. Lalu sudah muncul segitiga hijau dan statusnya adalah hold sebesar 5,1%. Nah, lumayan. Ini pixelnya merah satu dan muncul ini sedikit ya. Jadi ada potensi ini lumayan untuk di fast trade. Copet-copet aja ya, jangan swing terlalu lama. Karena saham ini saham high risk. Jadi sewaktu-waktu dia bisa kembali tidak liquid lagi seperti itu. Nah, ini untuk chart /MS nya kita bisa melihat ini dari yang tidak ada volume, dan sini pelan-pelan dia mulai bertambah naik volumenya, makanya dia cukup liquid untuk saat ini. Nah, jadi ini sekali lagi saya tekankan, ini saham high risk ya. Kalau teman-teman nggak terbiasa, sebaiknya dihindari. Terus bagaimana untuk indikator MACD-nya? MACD-nya sudah mulai, nah dari sejak sini ya, volumenya bertambah dan MACD-nya juga semakin naik. Nah, tapi karena ini saham copet-copet ya, jadi dia range-nya juga segini ya. Kalau untuk kondisi yang ini sekarang ini dia masih menanjak dikit, walaupun stokastiknya agak menurun, tapi masih di area 20 dan 80, itu artinya masih oke untuk ditradingkan. Liquid juga masih bisa ditransaksikan. Tapi untuk entry-nya, kalau nggak mengikuti yang sinyal segitiga tadi, mungkin bisa spekulasi di dekat sini ya. Ini kita bisa jadikan support di candle yang hijau ini nih. Bentar saya zoom. Nah, jadi di candle ini harga low-nya itu sebaiknya dia tidak boleh jebol dari situ. Kalau dia turun di bawah harga itu, maka sebaiknya kabur aja dulu, karena udah nggak menarik lagi jadinya. Kalau dia bisa membentuk higher high lagi, itu jadinya semakin oke, tapi hanya untuk fast trade ya. Sekali lagi saya tekankan, ini saham high risk. Kalau teman-teman yang nggak terbiasa bermain di saham high risk, sebaiknya hindari saham-saham ini atau copet aja. Kalau udah cuan ya udah bungkus dan lupakan, jangan dilirik lagi. Kalau nggak nanti malah takut, malah jadi FOMO, fear of missing out, jadi takut ketinggalan cuan gitu. Lalu teman-teman akhirnya tertarik untuk membeli, di pucuk malah jadinya nyangkut. Saham selanjutnya adalah PWON. PWON itu sudah muncul sinyal sell di sini segitiga merah. Jadi statusnya juga sudah none dan dia belum berhasil juga menembus MA 200-nya. Pixelnya masih merah satu, kurang oke, dan tidak ada momentumnya ya, masih kurang oke untuk PWON. Kelihatannya dia akan sideways cukup lama nih mungkin. Untuk kita lihat support dan resistnya, ini support resist
di sini supportnya, di sini resistnya, sini juga bisa jadi area support 404. MACD-nya sedikit naik trennya, tapi stokastiknya lagi turun karena dia memang koreksi ya. Ada potensi dia akan bermain sideways mungkin di area sini, bermain sideway-nya di area sini. Nah, kalau dia jebol dari 404 ini, maka dia akan ke area support sini 372 dan dia jadinya sideway-nya cukup besar, sideway besarnya segini ya. Untuk strategi sideway maka teman-teman bisa buy on support, buy on support, atau kita sering bilangnya sebagai buy on weakness, dan sell on strength. Sell di dekat resist ya, beli di dekat support, lalu sell di dekat resist. Jangan di harga pas-pas. Jadi kalau teman-teman tarik garis nih di sini ya kan 372 supportnya. Atau di sini 404. Belinya jangan terlalu pas-pas, antri beberapa antrian. Lalu sellnya untuk jualnya juga jangan pas-pas di 434. Tapi kasih beberapa tick di bawah itu. Jadi bikin beberapa antrian. Seperti itu ya. Kita masuk ke analisa selanjutnya yaitu LSIP. LSIP-nya sudah muncul sinyal segitiga yaitu di sini dan statusnya masih hold dengan profit sebesar 7,1%. Jadi bagus banget, LSIP ini sudah berhasil menembus MA200. Nah, cuma dia memang koreksi ya hari ini. Biasanya ada kecenderungan saham-saham yang sudah breakout, mereka akan konsolidasi dulu. Jadi nggak langsung naik terus, enggak. Mereka akan konsolidasi, istirahat dulu untuk ngambil napas. Untuk pixelnya masih hijau dua-duanya, dan ini masih ada momentumnya walaupun berwarna biru muda. Mudah-mudahan dia besok bisa naik kembali dan berubah menjadi biru ini ya, biru Ben Hur ini. Nah, kalau dia berubah menjadi biru Ben Hur akan lebih baik. Jadi kalau teman-teman yang sudah udah entry di sini itu tinggal pasang trailing stop aja. Kalau yang belum punya itu bisa spec buy di deket-deket MA200 nya. Tuh. Di MA200 nya di berapa? MA200 nya itu 1050. Nah, teman-teman dibulatkan sendiri, dicari sendiri kira-kira antriannya di sebelah mana. Bisa dilihat aja di online tradingnya ya, aplikasi online tradingnya. Untuk support resistnya, nah ini support resistnya kita lihat dulu indikator MACD-nya, dia mulai menanjak dan mulai crossing ya, mulai crossing mau ke atas. Stokastiknya membuka ke atas itu bagus, dan kemarin tuh baru breakout. Nah, breakout dari sini itu artinya oke. Di sini adalah supportnya kalau di sini 945. Kalau sebaiknya dia nggak turun ke bawah MA200 ya. Kalau ke bawah MA200 jadinya kurang menarik lagi, jadinya malah false break seperti itu. Jangan lupa pantau harga CPO dunia karena LSIP ini dia ada hubungan, ada korelasinya dengan harga-harga CPO. Nah, kemarin chartnya harga CPO itu bagus, maka saham-saham CPO komoditi pun jadinya lumayan. Next, ini adalah saham ACES. ACES sudah ada muncul sinyal segitiga hijau kemarin. Nah, lalu statusnya adalah hold. Memang profitnya belum besar ya, hanya sebesar 0,4%. Lalu di sini dia berupa hijau, pixelnya cuma satu dan belum ada momentum yang berwarna biru. Itu artinya kemarin itu spekulasi buy ya. Spekulasi buy. Karena spekulasi buy, jangan lupa teman-teman harus atur money manajemennya. Jadi jangan 100% porsi. Next, untuk ininya, support resistnya, kita lihat ini MACD-nya masih menurun ya. Stokastiknya memang dia membuka ke atas nih. Saya zoom dulu. Stokastiknya untuk stokastiknya memang lumayan, jadi dia naik lalu membuka, itu bagus. MACD-nya masih trennya menurun ya, walaupun dia sudah mulai mau crossing, tapi stokastik masih secara trennya MACD-nya masih kurang. Nah, ini ada potensi dia akan bermain sideways dulu
karena indikatornya masih kurang menarik, jadi teman-teman yang sudah punya barang mungkin bisa coba SOS di deket resistnya ya, resistnya di sini, di sini nih, di angka berapa itu teman-teman bisa cek sendiri di online trading aplikasi sekuritasnya, kira-kira di berapa. Dan ini supportnya ada di 1550. Nah, sebaiknya sih jangan sampai jebol ya. Kalau sampai jebol resikonya akan besar dan mungkin ini bisa jadi begini. Nah, akan turun sebesar itu. Jadi kurang oke ya kalau misalnya seandainya dia sampai jebol garis itu. Kalau sampai jebol garis itu, harapan saya teman-teman disiplin. Jadi cut loss, jadi nggak ada saham-saham sangkutan. Lalu cari lagi saham-saham lain yang berpotensi lebih baik, lebih oke. Ini saham Cleo, beberapa candle kemarin juga sudah muncul sinyal sell-nya. Sinyal sell-nya di situ dan pixelnya sudah merah satu, juga tidak ada momentum karena dia memang lagi sideways ya. Ini bisa kita lihat dia masih sideways. Memang dia masih bertahan di atas MA 200, itu artinya masih oke. Nah, ini chart MS-nya untuk kita cek support resistnya. Supportnya di sini, resistnya kalau kita abaikan ke ekor-ekornya bisa di sini. Jadi resistnya di 545 itu resistnya, supportnya di sekitar 488. Nah, itu support resistnya ya. Strateginya gimana? Kalau strateginya adalah tetap seperti biasa, buy on support atau boss atau bow dan sell on strength sampai ada perbaikan-perbaikan dari indikatornya ya. Kalau sama indikatornya masih kurang oke, nah kayak begini, ini chartnya kan naik nih, chartnya naik tapi stokastiknya menurun, itu sebetulnya agak kurang oke jadinya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau yang sudah punya barang itu pasang stop loss ya, pasang stop loss. Kalau dia turun ke bawah itu jadinya agak kurang menarik. Tapi kalau dia masih bisa bertahan di atas supportnya ini, artinya dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Untuk saham Cepin ini lumayan lama ya sideways-nya. Ini muncul sinyal segitiga merah, artinya sudah tidak ada posisi, pixelnya juga merah dan momentumnya juga nggak ada ya. Ini momentumnya masih ping, artinya kurang oke, walaupun dia berada di atas MA 200 tapi dia masih sideways. Nah, untuk masih sideways, oke, mari kita cek chart yang satu lagi di sini. Di sini dia sideways-nya, MACD-nya menurun ya, trennya menurun, stokastiknya juga trennya menurun. Ini support resistnya di sini, sekitar 6.500 resistnya, dan supportnya ada di 6.100, ada support bawahnya lagi ada di 5.725, itu lumayan jauh ya. Menurut saya sih coba tarik garisnya di sini, dia lagi sideways segitu ya. Resistnya, supportnya sini, resistnya segini. Nah, kalau dia jebol dari situ sebaiknya di cut loss aja karena jadinya kurang menarik lagi. Seperti itu. Ini memang udah nggak ada sinyal ya. Nah, apalagi kalau jebol dari MA 200-nya. Jadi kalau tadi yang saya tarik garisnya kan di sini, itu artinya kalau dia jebol sini, dia jebol MA 200 sekaligus jebol supportnya. Jadi sudah tidak menarik, sebaiknya ditinggalkan dulu. Untuk JSMR juga masih kurang oke. MA 200 sinyal segitiga merahnya sudah muncul. Pixelnya merah-merah, sini juga sudah mulai muncul merah-merah. Nah, ini kurang oke ya. Kalau teman-teman yang nggak punya barang itu sebaiknya hindari dulu. Kalau yang nyangkut mungkin bisa dipertimbangkan untuk cut loss dan pindah ke saham lainnya, tapi itu kembali ke pilihan masing-masing ya, keputusan dari teman-teman sendiri.
CSMR ini chart MS-nya, supportnya di sini 3680, supportnya, resistnya di sini, resistnya 4500. Nah, kalau teman-teman kalau jebol kelihatannya juga kurang oke jadinya ya. Jadi teman-teman harus standby, berhati-hati, siap seat belt, jangan lupa pasang stop lossnya. Dan harapannya teman-teman bisa disiplin ya. Sayang kalau uangnya nyangkut. Tapi kalau teman-teman mau bersabar, mau investasi, itu it's okay, kembali ke pilihan masing-masing. Tapi kalau teman-teman yang mau trading, jadi perlu modal untuk diputar kembali, itu teman-teman bisa cut loss dulu dan cari saham-saham lainnya. Ini saya zoom, untuk indikatornya juga masih kurang oke. MACD-nya kan menurun ya. Lalu di sini rapat-rapat terus. Ini juga stokastiknya trennya menurun, di sininya juga menurun dan masih masuk ke area oversold. Nah, ini area oversold. Selama dia bermain di area oversold, dia nggak ada power untuk naik. Jadi dia bisa aja turun terus, chartnya turun terus, dan dia akan bergerak di bawah terus. Kecuali dia sudah di sini ya, memotong ke atas, memotong 20-nya, baru dia ada power untuk naik. Nah, mari kita lihat. Nah, kayak di sini memotong kurang lebih di sini ya. Itu pun nggak naiknya nggak lama, hanya di sini dia nggak mampu bikin higher high lagi dan akhirnya kembali turun. Seperti itu. Masuk ke analisanya PTBA. Dan PTBA-nya juga sudah muncul sinyal segitiga merah, maka statusnya juga sudah nggak ada posisi, tapi di sini masih hijau-hijau ya, dua-duanya hijau, hanya nggak ada momentumnya. Kayaknya lagi sideways dia belum berhasil kembali ke atas MA 200-nya. Coba kita cek ininya, support resist. MACD-nya ada tanda-tanda naik dikit dong ya. Untuk stokastiknya dia di area antara 20 dan 80, kepalanya membuka. Itu oke, lumayan. Ini berarti menjadi area support di 1895. Ini juga area support. Di 1995 ada support dan resistnya di sini 2170. Nah, dia sudah mendekati resistnya ya, lagi berjuang menembus resistnya. Kalau dia berhasil menembus resistnya, maka itu bagus sekali. Dengan catatan dia menembus resistnya disertai volume ya, jangan seperti ini. Ini volumenya mulai mengecil. Kalau volumenya nggak ada nih, besok dia naik tapi nggak ada volume, ada potensi itu hanya false break. Jadi kalau teman-teman yang masih punya barang, bisa pantau dulu. Kalau dia berhasil jebol, maka masih bisa hold. Tapi kalau dia nggak berhasil, teman-teman bisa take profit dulu. Kalau yang sudah entry dari sini ya, ini sebenarnya ada spec buy nih karena ada ekornya. Nah, tapi kalau yang belum punya, jangan entry dulu. Teman-teman bisa wait and see, karena ini sudah di dekat resist ya. Jangan sampai teman-teman malah nyangkut di pucuk. Biarkan pucuk yang makan itu ulat aja ya. Nah, untuk chart composite kita IHSG, seperti di video saya sebelumnya bahwa saya bilang indeks ada potensi bermain sideways dulu. Pixelnya juga merah dua-duanya dan tidak ada momentum, jadi agak sulit ya. Selama dia nggak ada momentum, akan sulit dia untuk kembali naik ke atas. Kalau momentumnya mulai berubah menjadi merah, apalagi merahnya membesar, itu harus hati-hati. Kita cek support resistnya dan ininya. Nah, indikatornya, kalau indikatornya sih dia masuk ke area antara 20-80, itu artinya masih aman. Yang penting dia nggak turun ke bawah 20-nya, itu masih oke. Artinya dia masih ada potensi untuk naik kembali karena dia masih ada power ya kalau di antara 20 dan 80. Tapi kalau dia turun ke bawah 20, itu artinya dia sudah nggak ada power lagi. Kita cek dari price actionnya, dari bentuk candlenya. Di sini kelihatan ada perlawanan ya, sama seperti di sini, walaupun mungkin nggak sedahsyat itu.
tapi lebih baik daripada di sini kan gak ada perlawanan nih. Nah di sini hari ini ada cukup perlawanan. Mungkin besok bisa naik, tapi apakah dia bertahan hijau itu kita nggak bisa tahu juga ya. Jadi selama dia masih bermain di sini, itu artinya dia akan bermain sideways. Ini sideways kecilnya seperti ini. Dan menunggu dia mampu nggak ke atas, tembus ke atas, atau malah dia jebol ke bawah. Kalau dia tembus ke atas, maka ada potensi dia akan segera tutup gapnya. Yang di atas ini ada gap. Kalau dia malah turun ke bawah, itu artinya dia akan koreksi ke sini ya. Nah, kalau dia koreksi ke situ, strateginya bagaimana? Kalau strategi koreksinya adalah artinya kita harus siapkan cash. Kalau kita nggak menyiapkan cash, kita nggak bisa nyerok barang jadinya. Seperti itu. Jadi kondisi sekarang lagi berada di tengah-tengah. Teman-teman, saya sarankan untuk cashnya sekitar 50%. 50%-nya untuk ditradingkan. Lalu saham-saham apa aja yang bisa dibeli? Kalau teman-teman lebih suka blue chip, maka teman-teman bisa buy on weakness. Jadi saat dia koreksi ke arah sini, teman-teman bisa buy saham blue chip. Lalu saat dia mulai naik atau mulai hijau, teman-teman bisa sell. Jadi kita bermain fast trade aja dulu ya. Mau beli sore, buang pagi, atau mau jam-jaman, menit-menitan, intinya beli 2-3%, udah cuan, bungkus aja dulu sampai ada konfirmasi bahwa dia akan jebol ke atas atau dia jebol ke bawah. Kalau jebol ke atas, teman-teman bisa menambah posisinya lagi, bisa 100% porsi untuk beli saham. Nah, kalau sementara kita lagi di ambang begini, maka kita siapkan cash sebesar 50%, sisanya untuk ditradingkan, dan itu pun stylenya adalah fast trading ya. Fast trading. Jadi beli di support, lalu jual di resist. Seperti itu. Oke, good luck buat teman-teman tradingnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di-share ke teman-temannya agar bisa ikutan belajar. Lalu join Telegram kita untuk request saham-saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.